punya buku baru. Ini judulnya Detox Pertemanan, ditulis sama Mbak Bunga. Ayo kita buka plastiknya, soalnya ini tuh udah kayaknya hampir sebulan deh dari sejak ini rilis. Ya guys, bentar. Apa ya pokoknya. Mbak Bunga nih produktif banget. Kita tuh kemarin abis selesai nulis buku untuk tugas kuliah gitu, terus tidak disangka ternyata barengan sama buku ini rilisnya. Orang aneh. Enggak aneh, produktif, saking produktifnya begitu tuh. Apa dah. Dunia boleh saja menahan melawanku. Ku punya doa ibu. Sombong banget yang masih punya ibu. Alhamdulillah. Oke, ini dia. Tebal bukunya segini. Ini diterbitin sama siapa yang tahu itu ini. Nah, penerbit Minhaj. Jadi ini tuh buku self publish itu kira-kira kita misalnya kita punya tulisan dalam bentuk format untuk ingin self publish itu. Misalnya kita sudah punya karya, kita sudah punya tulisan, dan kita tuh pengen diterbitin nih dalam bentuk buku kayak gini. Itu tuh kalau dulu mungkin kita tuh harus kirim naskah kita ke penerbit, terus nungguin naskah kita tuh approve apa enggak untuk diterbitkan gitu kan. Nah, kalau zaman sekarang kira-kira Ayang juga tahu ini waktu tahun 2015 pas Ayang collab sama teman-teman untuk terbitin buku self publish juga, kumpulan cerpen gitu. Akhirnya mengerti apa itu self publish. Jadi kita mencetak buku kita sendiri gitu, mencetak karya kita sendiri ke dalam bentuk buku tapi under penerbit. Ada juga yang enggak sih, jadi kayak benar-benar kita ke percetakan terus minta dicetakin bisa, ada juga. Cuman karena kalau sejenis kayak penerbit Minhaj, terus ada juga Love Friends kayak gitu, mereka tuh menawarkan jasa penerbitan buku kayak gini untuk kita self publish. Jadi kita bayar biaya-biaya untuk misalnya buat cover, terus layouting buku gitu ya kan, kita ngasihnya naskah mentah gitu kan gitu. Nah, terus mereka bantu formatting, bantu layouting sampai ke pemilihan. Jadi tergantung kita milih jenis kertas, warna kertasnya, jenis apa ya ini, cover, bisa soft cover atau hard cover gitu. Terus juga apa lagi ya, setahu Ayang itu sih. Nah,
alhamdulillah kalau Ayang pribadi memang pernah diajakin untuk self publish buku, tapi bodohnya sekali Ayang sama sekali tidak punya bukunya sampai saat ini. Kenapa ya? Bukunya tidak ada, buku pertama Ayang yang isinya cerpen aja sih sebenarnya. Itu tuh jadi kayak antologi cerpen-cerpen gitu, kumpulan cerpen tentang perpustakaan war. Kangen banget. Sebenarnya waktu tahun 2022 atau 2023 gitu kita mau buat sequelnya, tapi kayaknya karena kelamaan nungguin Ayang nyelesain ceritanya deh, saya nggak ngirim-ngirim, jadi mereka belum nerbitin. Maaf banget Mas Tangguh, Kak Ita, Mas Eki. Maaf banget. Kayaknya memang si kemampuan menulis Ayang menurun sih, karena Ayang menyadari juga sepertinya Ayang terkena brain rot, karena benar-benar udah nggak bisa, bukan nggak bisa sih, kayak sulit banget berkonsentrasi dan sesimpel baca caption Instagram aja udah nggak pernah, kecuali kalau yang kita emang kepo banget gitu ya. Nah, sesimpel juga baca slide yang tulisannya tuh nggak banyak sebenarnya, tapi males aja, kayak nggak mau, nggak betah. Nah, Ayang merasa Ayang brain rot sih. Begitu. Nah, Ayang tuh jajan buku terus, tapi nggak pernah dibaca bukunya. Jadi sesekali aja, dan kalian harus lihat buku yang Ayang baca tapi nggak pernah selesai. Salah. Ini. Tuh ada ini, bukan. Buku ini belum selesai, padahal ini kecil banget. Buku ini juga belum selesai karena padahal isinya secuil kayak puisi gitu. Belum selesai. Ada lagi itu buku kayak buku biografi gitu, belum selesai. Ada lagi buku udah lama banget, padahal Ayang merasa bersemangat saat membaca buku itu, autobiografinya yang punya Batik Trusmi, siapa gitu namanya, lupa lagi. Nah itu belum selesai sampai sekarang, nggak tahu bukunya kemana ya, lupa naruh. Nah, semoga buku ini bisa Ayang selesaikan. Nah, sesimpel baca ini aja di belakangnya Ayang kayak berat banget gitu. Tapi yang harus baca, ayo kita latih kembali otak kita biar nggak bodoh, karena Ayang merasa juga si brain rot ini tuh sangat berpengaruh saat Ayang bekerja. Ayang tuh jadi kayak males, bukan males yang males ngerjain ya, iya sih itu juga, itu salah satu pengaruhnya. Jadi yang paling awal adalah karena enggak detail, karena enggak baca secara detail, kayak cuman screening gitu doang, kayak scanning gitu doang, jadi banyak detail yang terlewat. Akhirnya pekerjaan tidak selesai, bukan tidak selesai, akhirnya pekerjaannya kurang optimal lah ya. Nah, dengan kurang optimal itu kan ada revisi. Nah, ini nih, kadang-kadang bosnya ngasih revisi tapi nggak ngasih tahu apa. Nah, itu menurut Ayang juga salah Ayang, karena Ayang tidak membaca instruksi dengan benar.
padahal bosnya udah ngasih tahu dari awal kan instruksinya A B C D, tapi yang Ayang kerjain malah B D E misalnya gitu. Nah salah kan urutannya, dan salah juga pengerjaannya gitu, makanya direvisi lah, tapi Ayang teh males. Nah gitu, jelek banget, oh my god, tidak boleh. Makanya mari kita latih diri kembali, semoga istiqomah ya, amin. Ayo kita jadi pribadi yang lebih baik lagi 2025 ini. Dengan semua yang terjadi, belajar itu harus, tapi bukan berarti sudah belajar tidak diterapkan. Ayo terapkan. Gak boleh lewat doang, swing mental, gak boleh, harus selesai. Apa selesai teh? Harus tuntas belajarnya, juga diimplementasikan juga. Semoga dengan usaha ini Ayang bisa membangun karakter lebih baik lagi, juga memperlancar kemampuan menulis dan kemampuan membaca Ayang, sehingga bisa melaksanakan dan bisa menulis banyak tulisan yang berkualitas. Juga Ayang berharap dengan banyak membaca dan menambah diksi-diksi baru, Ayang bisa Ayang bisa mengoptimalkan kemampuan public speaking Ayang, supaya Ayang tidak malu di depan umum, lebih percaya diri, lebih berani, juga punya kecepatan otak, punya otak yang mampu memiliki kecepatan dalam berpikir, melatih bagian otak reptilnya, tapi juga tetap mengoptimalkan bagian otak yang lainnya, seperti itu. Jadi mari kita baca hari ini ya. Bye. Nanti Ayang bakal review. Oke? Bye.